ya. Saya maunya bersih, clear, transparan, begitu ya. Oke, izinkan saya share screen. Ini udah kelihatan belum? Sudah, Pak. Udah, Pak. Ya, alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu langsung kita mulai ya. Sesuai dengan bahasan saya di awal pertemuan kemarin, saya bilang ada 5 pilar utama di dalam integrated marketing communication. Nah, 5 pilar itu apa aja? Pertama adalah advertising, yang kedua adalah personal selling, yang ketiga adalah apa? Sales promotion, yang keempat adalah direct marketing, yang kelima adalah PR. Nah, hari ini kita akan belajar PR, public relation. Gini, pengertian PR itu ada 2 ya Bapak Ibu. Satu, yang pertama itu adalah PR kalau dilihat dari ketika dia berdiri sendiri sebagai PR. Jadi semua perusahaan biasanya dari yang menengah gitu ya. Kalau perusahaan kecil biasanya ownernya merangkap sebagai CEO, merangkap sebagai humas juga gitu. Dia tidak divisinya kecil sekali ya. Artinya ya tidak ada pembagian seperti itu kalau perusahaan kecil. Tapi kalau ketika dia sudah mulai menengah, maka biasanya dia mempunyai 5 pilar itu. Tapi belum dalam kapasitasnya sebagai integrated marketing communication. Artinya PR itu masih masuk ke dalam ranah dari HRD, salah satu divisi dalam departemen HRD. Jadi departemen itu adalah yang besar, divisi adalah bagian-bagiannya di dalam satu departemen. Nah, biasanya PR itu masuk dalam salah satu divisi dari departemen HRD atau Human Resource and Development. Biasanya seperti itu. Tapi ketika dia sudah besar, perusahaannya makin besar, ya contohnya Sinarmas Group yang akan kita pergi besok, itu marketing komunikasi atau PR-nya itu sudah berdiri sendiri. Ya, sudah mempunyai pimpinan sendiri, departemen sendiri gitu sebagai Markom, dia namanya Markom, marketing communication. Marketing communication is different with marketing. Ya, jadi marketing communication ya PR, public relation gitu, hubungan masyarakat gitu ya. Namanya masyarakat ya berarti internal eksternal gitu ya. Ada 2 lagi ketika dia berdiri sendiri. Satu PR yang menangani khusus untuk perusahaan, artinya secara keseluruhan dia yang handle semua, mulai dari masalah-masalah CEO dan lain sebagainya. Nah, satu lagi ya PR yang masuk ke dalam rangkaian dari integrated marketing communication gitu. Jadi PR itu ada 2 ya. Yang berdiri sendiri sebagai PR public relation atau yang ada hubungannya dengan integrated marketing communication. Kalau berdiri sendiri berarti dia punya jobnya sendiri yang tidak ada hubungannya sama advertising, yang tidak ada hubungannya sama segala macamnya. Artinya ketika dia menghubungi media ya dia kerjakan sendiri. Kalau dia mau kampanye ya dia bikin sendiri playernya tanpa melibatkan advertising, tanpa melibatkan personal selling, tanpa melibatkan sales promotion, tanpa melibatkan direct marketing dan segalanya, tanpa melibatkan itu semua. Tapi ketika PR itu masuk ke dalam rangkaian dari YMC, maka dia harus serta-merta tahu apa yang dilakukan sales promotion, apa yang dilakukan direct marketing, apa saja yang dilakukan personal selling, apa yang harus dibuat oleh advertising, dia harus tahu semua. Karena nanti muaranya adalah di PR. Kesalahan-kesalahan yang terjadi pada proses IMC akan masuknya kepada PR. Bagaimana PR membantu sales promotion dalam mempublish ya bahwa perusahaan sedang melakukan promosi penjualan A misalnya, itu tugasnya dari PR. Ya, makanya sales promotion kalau ada promosi apa-apa hubungin PR. Mbak, saya ini ada program ini loh Mbak, gitu. Mbak bantu ya promosinya gitu. Ya di samping sales promotion sendiri yang bekerja, tapi dibantu oleh PR. Ya. Kemudian ketika direct marketing mengalami trouble, misalnya ada komplain dari apa segala macam, itu coba dimediasi oleh PR. Ya, PR ketika mau melakukan kampanye, ya, dia menghubungi advertising. Ini sebaiknya gimana ya cara promosinya?
Atau dia udah punya konsep, gue maunya promosinya nanti kayak gini, kampanyenya bla 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 bla. Tolong dibikinin flyernya, spanduknya, desain bannernya, bla bla bannernya begitu. Ya, jadi seperti itu kerjanya di dalam Integrated Marketing Communication. Nah, hari ini Anda akan belajar tentang PR yang ada hubungannya sama EMC. Saya beri judul The Ultimate Power of EMC. Namanya adalah PR. PR itu sangat kuat loh. Dia mempengaruhi proses kerja dari keseluruhan dari Integrated Marketing Communication gitu ya. Jadi ya namanya pilar gitu ya, pasti ya menyangga perusahaan gitu ya. Jadi kalau Anda nanti punya perusahaan, modalnya cukup, coba Anda buat wujudkan 5 departemen utama pilar perusahaan, pilar bisnis gitu ya dalam perusahaan Anda ya. Oke, supaya nanti perusahaan Anda kuat ya. Oke, yuk, mulai yuk. Gini, people don't buy goods or services, they buy relations, stories, and magic. Nah, ini. Kalau suami Anda atau pacar Anda atau kawan Anda beli, di depan mata Anda ada lem mineral, apa yang Anda lakukan? Oh ya, sebelumnya saya kasih tahu ya, semua merek yang saya sebutkan pada pelajaran hari ini tidak ada hubungannya dengan saya dalam urusan beli, jual, apa segala macam, urusan duit, saya nggak ada. Saya tidak terima uang sepeser pun dari mereka yang saya sebutkan mereknya ya. Jadi semua merek yang saya sebutkan di sini bukan karena saya suka atau apa segala macam ya. Saya tidak menerima apapun dari mereka dan saya tidak bermain mata dengan mereka ya. Oke. Jadi saya mengajar karena contoh ya, produk-produk yang biasa atau yang baik sehingga saya jadikan contoh supaya kita bisa belajar bersama ya. Oke. Seperti ipar saya beli Mitsubishi Expander. Lalu kami diajak naik mobil itu. Kita merasakan gitu. Karena kan dia ipar saya gitu loh, adik dari istri saya. Itu kan hubungan. Ya. Terus kami merasakan. Lalu dia bercerita, oh iya Ci, gua waktu ini nih, itu loh, jalanan rusak waktu kantor gua kan, wah ini aman banget loh, gile, ini nyaman banget loh, pairnya, suspensionnya, apa segala macam. Itu kan cerita namanya. The Magic masih hubungannya sebagai ipar, hubungannya sebagai adik, kalau istri saya gitu ya, adik-adiknya. Terus kalau story dia cerita, atau ketika ditanya, gimana nih lu beli ini gitu, enak gak gitu, oh enak nih, suspensinya empuk misalnya begitu, bangkunya juga empuk ya, oke lah, power steeringnya oke, semua oke gitu, nggak ada trouble gitu, enak gitu, mobilnya bagus. Itu kan cerita. Nah, jadi sebenarnya produk itu dibelinya karena hubungan dan cerita. Lalu kalau bicara tentang magic ya biasanya medicine atau obat, misalnya dibilang, lu diabetes minum apa mama lu? Gua minum ini nih mama gua nih, gini 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 gini. Oh hebat ya, bagus ya. Terus pas saya beli beneran, ya karena saya percaya dengan magic, misalnya saya beli buat tante saya, ternyata dia juga sembuh tante saya. Nah, berarti kan itu magic. Atau ditunjukkan lagi apa sesuatu yang magic juga gitu di dalam prosesnya. Magic itu artinya sesuatu yang tidak ada menjadi ada gitu. Ya. Dan adanya secara mendadak gitu. Ya, sehingga kita beli produk itu. Makanya saya selalu bilang merek bukan hanya bagus dalam iklan. Ya, advertisingnya bagus, promosinya oke, penjualnya, sales promotionnya atau personal sellingnya, ya SPG, SPBO-nya bagus, tapi rasanya gak enak. Itu juga bukan magic namanya. Pernahkah Anda makan di restoran yang dikenalkan oleh teman Anda, ketika Anda makan satu suapan pertama, Anda langsung, gila ini enak banget. Pernah nggak kayak gitu? Itu namanya magic. Atau misalnya Anda makan viral, makanan pedas, masakan pedas, terus Anda datang ke tempat itu, lalu Anda suapan pertama langsung bilang, wah gila pedas banget, tapi enak gitu. Pernah nggak kayak gitu? Nah, ketika Anda bilang seperti itu, mengeluarkan ekspresi seperti itu, berarti itu namanya magic. Magic yang dimaksud di dalam EMC adalah magic yang dimaksud dalam pemasaran
Bagaimana ketika Anda merasakan sesuatu yang belum pernah Anda rasakan, lalu Anda langsung terkejut, Anda langsung merasa, wah gila. Nah ini baru namanya magic. Baik, kita lanjutkan. Definisi public relation itu adalah proses komunikasi strategis ya. Jadi kalau di dalam IMC yang namanya PR itu adalah proses komunikasi strategis. Bukan komunikasi saja, bukan. Tapi ada kata-kata strategis. Strategis itu maksudnya apa? Dia harus bisa berkolaborasi, dia harus bisa berkoordinasi dengan semua departemen yang terkait dengannya untuk menyukseskan satu program tertentu. Bisa mengatur ritme supaya iklan itu keluar di hari yang bersama, di satu hari yang bersama, secara bersama-sama. Itu namanya PR. Dia bisa mengkoordinasikan bagaimana sebuah project atau penjualan terhadap satu produk baru ya bisa langsung dikenal oleh seluruh orang di seluruh dunia kalau memang itu perusahaannya global, atau kalau dia nasional ya berarti harus di 38 provinsi. Semua orang-orang di 38 provinsi langsung mengenal produk itu dalam jangka waktu satu hari yang bersamaan. Itu namanya kerja PR. Bagaimana caranya? Dia yang mengkomunikasikan. Jadi di dalam IMC nggak ada yang namanya, dia nggak kasih tahu gua nggak mau nanya dulu. Nggak ada cerita begitu. Kalau kamu seperti itu di dalam IMC, berarti kamu belum siap menjalankan integrated marketing communication. Yang namanya integrated marketing communication itu adalah ketika Anda bersedia untuk berkolaborasi dengan dia. Jadi nggak ada siapa duluan siapa itu, nggak ada gengsi. Kerja itu bukan gengsi yang diutamakan, tapi otak kamu yang harus diutamakan. Bagaimana kamu bisa berpikir strategis, bagaimana kamu bisa menguntungkan perusahaan, sehingga nanti bisa menguntungkan diri kamu sendiri. Prinsipnya adalah prinsipnya John Wick. Jika perusahaan melayanimu dengan maksimal, maka sudah layak dan sepantasnya kamu mengabdi dan memberikan semuanya kemampuan kamu secara maksimal juga. Artinya, kalau kamu menerima gaji besar dari perusahaanmu, menerima fasilitas yang memuaskan dari perusahaanmu, tapi kamu bekerjanya asal-asalan, malas-malasan, berarti kamu adalah pengkhianat. Dan hukuman bagi pengkhianat adalah mati. Jadi kalau kamu sudah dibayar mahal sama perusahaan, sudah digaji sangat tinggi oleh perusahaan, sudah diberikan fasilitas mewah sama perusahaan, tapi kamu tidak menghasilkan apapun, keuntungan sedikit pun bagi perusahaan, maka kamu pantasnya dipecat. Jadi kalau kamu belum dipecat, segeralah berubah menjadi orang yang baik, segeralah bekerja yang baik dan maksimal ketika perusahaan sudah melayanimu dengan maksimal. Jadi itu PR. PR yang menjembatani semua. Ya, makanya dia menggunakan segala macam teknik yang berhubungan dengan pengelolaan informasi tentang individu dan perusahaan. Jadi yang namanya orang-orang yang tergabung dalam departemen atau divisi PR itu harus bisa mempelajari temannya sendiri. Bukan memata-matai saja, tapi dia harus bisa mengenal. Misalnya Firda sukanya apa? Hobinya apa? Padahal Firda ya bukan di PR, tapi Firda adalah advertising, bagian advertising. Tapi kenapa ya saya orang PR harus tahu kesenangan Firda apa, ya hobinya dia apa, supaya apa pesan nih? Supaya kalau ada proyek-proyek besar yang melibatkan Firda, ya dan saya butuh banget kerja cepat dari Firda karena emergency gitu ya. Misalnya saya tahu Firda suka coklat panas sama cookies, ya yang ada choco chipnya di atasnya. Ketika saya butuh bantuan dia yang harus selesai deadline-nya besok, padahal saya baru tahu malam hari ini, lalu saya minta tolong Firda yang harus selesai besok, maka saya
datang ke kantornya dia udah nempeng tas mau pulang. Ya, lu udah mau pulang ya? Terus Firda bilang, iya kenapa? Apa Pak? Ya, gue minta tolong dong. Aduh, gue udah mau pulang Pak. Terus saya keluarin coklat sama cookies kesukaannya Firda. Udahlah, lu ngobrol dulu yuk, kita ngobrol dulu yuk. Nih, gue bawain coklat panas nih sama cookies. Ah, lu mau Pak? Bisa aja Pak. Akhirnya kalau sore-sore kan dia biasanya lapar. Saya udah tahu kebiasaan dia kalau sore-sore ngemil dan segala macamnya. Pasti kan dia nggak bisa tolak kan, karena dia kesukaannya dia. Lalu dia, bapak mah paling dia ngedumel ya, bapak rese saya mau pulang nih gini-gini. Ya udahlah, tolonglah dengerin dulu gitu. Terus dia minum, gue baru tahu juga nih gini-gini, tolonglah bantu gue lah gitu. Ya karena dia udah minum coklat panasnya dan dia sudah gigit cookiesnya, akhirnya dia, payah nih. Ayolah Pak, jangan kayak gitulah, gue capek nih gitu. Nah, akhirnya mau nggak mau dia bantuin saya gitu. Ya, itu namanya teknik, itu namanya strategi. Nah, demikian juga ketika menggunakan media massa gitu. Pakai media massa juga lu lihat dong. Ini yang paling terkenal sekarang siapa, media mana gitu. Kamu pakai dulu, kamu hubungin. Karena namanya PR itu harus pintar-pintar, harus banyak cara, ya. Makanya teman-teman dulu, saya punya teman PR, mereka dulu tuh bacanya buku-buku yang ini investigasi polisi situ gitu. Jadi dia suka nonton investigasi CIA gitu, CSI gitu. Dia suka nonton begitu. Kenapa? Karena dengan seperti itu dia belajar bagaimana teknik-teknik orang dalam memanipulasi dan segala macam kerjanya. Itu yang disebut sebagai PR yang baik. Jadi yang namanya PR ya hubungannya sama banyak orang gitu ya. Lalu yang ketiga, hubungan yang baik rasanya janggal ketika dia tidak bisa berkomunikasi dengan orang. Orang pintar saja, tapi dia cenderung yang introvert, dia nggak akan bisa sanggup untuk naik jabatan dengan cepat. Tidak bisa. Pintar harus pandai bicara juga. Sebab orang yang kurang pintar tapi dia pandai bicara bisa mencuri gagasan dan ide dari orang-orang yang pintar tapi tidak bisa bicara. Suatu hari ada A dan B gitu ya. A ini adalah orang pintar tapi tidak bisa bicara atau pemalu orangnya, tapi pintar banget gitu, idenya jenius. Lalu si B ini orang yang kurang pintar tapi dia pandai berkomunikasi gitu. Orang baru ketika ngomong sama mereka, orang baru ketika ngomong sama B, ya langsung cepat akrab dan B langsung bisa mendapatkan nomor kontak orang itu dan bisa closing terhadap orang baru itu. Jadi secara diam-diam si B ini mempelajari karakteristik A. Dia membaca kebiasaan A. Dia mencari tahu kesukaan dan ketidaksukaan A. Dia mencari tahu kelemahan-kelemahan A. Dia mencari tahu hubungan relasi pribadi dari A. Sehingga B ini seperti A gitu. Karena saking dia udah tahu semua gitu tentang A. Suatu hari si B ini mendengar bahwa A itu mendapatkan proyek besar dari atasannya. Dan kalau si A ini bisa menyelesaikan proyek dari atasannya itu, si A ini langsung diangkat menjadi direktur. Karena si B ini udah mempelajari segala macamnya tentang A, maka dia tahu bagaimana cara melayani A dengan maksimal. Ya, si B langsung mencari cara ya untuk datang ke restoran kesukaannya A gitu. Langsung disiapkan makanan kesukaan A, minuman kesukaan A gitu ya. Nah, terus dia telepon A, bro, yuk kita ketemuan di sini gitu ya. Namanya teman satu kantor kan ya sudahlah tiap hari ketemu dan kenal gitu kan. Lalu si A datang nemuin si B ke restoran itu. A kaget gitu, wah ini kan restoran kesukaan gua nih gitu. Terus dia disambut oleh B ya. Tidak di booking sih semua restorannya, enggak, tapi ya dia menyiapkan sebuah meja di ruangan yang biasa A makan bersama dengan keluarganya. Terus habis itu dia A-nya kaget.
dalam hatinya si A dia bilang, kok dia tahu ya apa yang saya suka gitu ya. Kok bisa pas banget gitu ya. Padahal kan kita jarang ngobrol, jarang jarang apalah, pokoknya jarang lah. Ya di kantor juga ketemu juga say hi doang, habis itu udah kerjaan masing-masing gitu. Tapi kok si B seolah-olah sangat mengenal A gitu. Ya. Dari situ pertahanan A sudah mulai terkikis tuh. Jadi dia menerima B lebih baik gitu ya, lebih akrab. Lalu makan malam terjadi gitu ya. Si B dan si A makan malam gitu. Hidangan pertama A terkejut lagi. Wah ini kan advertising yang gue suka gitu. Enak, ini kesukaan gue gitu. Terus main course-nya juga dia kaget. Oh kok dia tahu sih steak yang gue suka gitu. Pas dia potong, kok dia tahu medium rare gitu. Ya, bumbunya juga bumbu yang ini yang biasa gue makan, kesukaan gue gitu. A makin makin terpesona gitu dengan B. Sampai hidangan penutup juga dia terkejut gitu. Oh ini kan es krim yang gue suka ya, yang biasa gue makan sama keluarga gue ya. Kok dia tahu ya gitu. Akhirnya karena jamuan makan malam yang disajikan oleh B tadi membuat si A ini merasa akrab dengan B. Lalu B juga tidak agresif, langsung bertanya, lu ada proyek apa? Enggak, dia langsung, karena dia pintar bicara, dia langsung pandai, dia kasih teaser-teaser gitu dulu, dia kasih apa cerita-cerita pembuka, dia ngobrol-ngobrol secara umum gitu, dia memancing-mancing si A. Akhirnya karena si A ini kurang pandai bicara, akhirnya si A sendiri yang keceplosan gitu, membuka rahasia perusahaan karena dia merasa nyaman dengan si B. Akhirnya si A cerita tentang proyeknya itu kepada si B. Karena B itu pandai bicara, punya banyak teman dan koneksi yang sangat luas, maka si B itu bisa mengerjakan semua proyek yang diberikan kepada A itu dengan durasi waktu yang lebih pendek. Dia bisa mengerahkan semua teman dan koleganya untuk membantu si B untuk menyelesaikan tugas atau proyek yang tadinya diberikan sama si A. Ketika A masih setengah jalan, si B sudah menyelesaikan proyek itu. Bahkan proyek itu lebih bagus dari apa yang dipikirkan oleh si A. Akhirnya si B janji ketemu dengan pemilik perusahaan, lalu dia mempresentasikan semuanya dengan sangat sempurna dan sangat elegan, sehingga bos atau pemilik perusahaan kemudian menunjuk si B menjadi direktur di perusahaan itu. A hanya bisa gigit jari. Membangun hubungan itu sangat penting loh, ya, di dalam di dalam hubungannya dengan masyarakat, gitu ya. Oke. Itu arti dari proses komunikasi strategis. Oke, yuk kita lihat. Tugas utamanya public relation di dalam IMC ya beda sama advertising. Kalau advertising ya berarti dia menginformasikan dan hanya membujuk konsumen. Tapi kalau public relation ya berarti membangun niat baik sampai mengembangkan sikapnya itu. Jadi bagaimana dia bisa mengembangkan sikap orang lain, itu namanya PR. Ketika ada demonstrasi di perusahaan, bagaimana PR itu bisa meredam demonstrasi itu supaya tidak diketahui oleh media. Pun sudah diketahui media, bagaimana cara PR itu bisa meredam media, bisa meredam pemberitaan-pemberitaan yang dilakukan oleh media dengan sangat sempurna, supaya tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Ya. Sehingga tugas PR itu dua sisi. Jadi di satu sisi dia berhubungan dengan orang lain, di satu sisi dia berhubungan dengan internalnya. Di satu sisi dia melakukan aktivitas-aktivitas yang berada di dalam koridor-koridor hukum negara. Di satu sisi dia menjalankan tugas dan peranannya sebagai jembatan antara staf dan para pimpinan perusahaan. Itu namanya PR. Makanya di situ ada kata mengembangkan sikap. Nah ini menarik. Ya, jadi beda ya PR. PR mempromosikan juga Pak. Iya dong. Yang namanya semua orang di seluruh
anggota, ya dia juga mempromosikan perusahaannya dong. Namanya juga ini ya, namanya juga satu keluarga ya. Kemudian ini, fungsi PR membangun dan mempertahankan citra perusahaan. Iya. Fungsi PR ya bagaimana dia membangun. Gini, kalau orang PR pasti menjadi sorotan dari orang lain, apalagi perusahaan-perusahaan besar. Jadi jangan heran ketika nanti Anda menduduki posisi penting di dalam perusahaan Indofood gitu ya sebagai PR. PR itu public relation tuh banyak urusannya. Ada yang media relation, ada yang public relation, ada yang government relation, ada yang apa segala macam gitu ya. Itu fungsinya PR juga loh. Tahun 2014 ketika itu TV One memenangkan sendirian calon presiden Prabowo Subianto. Begitu hasil KPU keluar, TV One ternyata salah, yang menang adalah Bapak Jokowi. TV One mulai dihantam oleh badai serangan-serangan dari para haters dan orang-orang lain yang kesal gitu ya. Lalu PR-nya itu membuat sebuah press release, terus kemudian mengirimkan semuanya ke email para produser. Jadi itu adalah jawaban baku yang harus dikatakan oleh para produser ketika produser itu ditanya oleh semua keluarga atau teman-temannya atau siapapun yang ada di luar. Ya, jadi saat itu saya baca, jadi ada standar bakunya nih. Ya udah, saya ikutin aja. Langkah yang dilakukan oleh PR TV One untuk mengirimkan cara menjawab dari kasus itu sudah baik. Itu artinya ya dia mempertahankan citra perusahaan. Dia langsung gercep gitu. Ya. Langsung dia gercep. Jangan sampai nanti ketika ada masalah seperti itu didiamkan saja. Lalu ketika sudah viral di media sosial baru ribut gitu. Ya itu nggak bisa juga. Ya. Itu namanya yang disebut sebagai terlambat. Kalau terlambat PR menangani citra perusahaan, maka citra perusahaannya sudah keburu hancur dan tercoreng. Sehingga sulit pemulihannya. Dengan cara PR TV One melakukan itu aja, sampai sekarang TV One masih goyang gitu. Masih goyang gitu. Belum terlalu kuat lagi seperti dulu gitu. Sampai sekarang loh. Dia udah ganti berapa CEO loh, tetap aja hancur, belum pulih seperti semula gitu. Ya. Mau diganti siapapun, ya saya rasa dia harus ganti merek dulu, baru orang percaya lagi gitu. Kalau selama dia masih pakai merek TV One ya, saya rasa ya image-nya masih rusak gitu. Kecuali dia image-nya ya dia kolaborasi dengan MNC Group misalnya, atau dia kolaborasi dengan Transcorp gitu, ya baru dia bisa memperbaiki citra gitu. Tapi selama dia masih berdiri sendiri, image memanipulasi data sehingga memenangkan Prabowo yang masih melekat di hati masyarakat. Ya, citra buruknya masih terus dipikirkan oleh masyarakat gitu ya. Nah, ya bagi perusahaan yang mengalami seperti itu ya saran saya ya lu ganti merek lah gitu. Ganti pemimpin lah, ganti semuanya lah gitu ya. Ganti seragam lah, ganti apalah, semua diganti, dirombak total gitu. Kenapa? Karena yang namanya image ya sulit untuk diperbaiki ketika dia sudah cacat gitu ya. Oke, seperti kita kehilangan kaki saja gitu. Ya kan kalau mau kakinya supaya tumbuh lagi kan nggak bisa. Ya mau nggak mau ya harus Ya harus pakai pasang kaki palsu lah, membuat apalah gitu ya, supaya kita bisa mempunyai citra perusahaan yang baru gitu ya. Makanya membangun dan mempertahankan citra perusahaan itu pekerjaan yang tidak mudah. Ya. Saya menggunakan kata tidak mudah karena juga tidak sulit gitu. Sebenarnya ya tengah-tengah, susah-susah gampang gitu ya. Oke. Dan siapa yang bertugas untuk membangun dan mempertahankan citra perusahaan? Jawabannya kita semua sebagai anggota perusahaan. Namanya membangun dan mempertahankan perusahaan. Yang kedua, memperkuat kredibilitas perusahaan. Ini juga contoh yang kuat.
AirAsia. Publik dihentak oleh kejadian luar biasa ini. Kenapa? Karena pesawat AirAsia itu jatuh dan pecah. Ya, ratusan orang meninggal dunia di dalam pesawat itu. Lalu seketika itu direkturnya ini yang di tengah, beliau langsung mengadakan konferensi pers pada malam hari itu juga, ya, dengan menggunakan baju sederhana berwarna putih, tanda berduka, gitu ya, didampingi oleh PR-nya, ini PR-nya ya. Dia langsung mengadakan konferensi pers. Dia bilang, saya terkejut, saya tidak menyangka kalau ada kejadian yang luar biasa seperti ini. Saya meminta maaf kepada semua keluarga penumpang dan seluruh masyarakat Indonesia. Saya ingat betul, karena saya yang dubbing suara itu. Bahkan dia mengubah AirAsia yang merah menjadi abu-abu sebagai logo atau tanda berduka. Demikian juga semua atribut-atribut di bandara itu berubah semua jadi ini. Pada saat itu abu-abu semua. Jadinya apa? Ini adalah memperkuat kredibilitas produk. AirAsia ini penting, PR-nya ini pinter gitu ya. Langsung dia melakukan segala macam. Nah, kalau ada kejadian luar biasa begini, PR dianggap gagal ketika dia tidak menghadirkan CEO untuk langsung bicara di depan umum. Jadi yang namanya CEO itu langsung atau harus berkewajiban untuk bicara di depan umum ketika ada masalah yang sangat besar dan krusial menimpa perusahaannya. CEO yang harus bicara. Kenapa? Karena sekalipun direktur PR yang bicara, tetap publik menilai bahwa perusahaan tidak bertanggung jawab atas kejadian yang terjadi pada saat itu. Makanya daripada itu, PR harus mampu menghadirkan CEO untuk bicara di depan umum. Lalu naskahnya siapa yang bikin, Pak? Ya PR. Jadi dia yang hubungi CEO, Pak, ini kejadiannya gini-gini. Aduh, gini-gini. Oke, Bapak tolong Pak bicara dengan media, Pak. Lalu saya sudah kirimkan kalimatnya ya Pak di handphone Bapak. Oke, jadi selama perjalanan dari rumah ke kantor, direkturnya, CEO-nya sudah baca gitu press release-nya itu. Sehingga ketika di depan wartawan dia sudah maksimal. Artinya PR sudah mampu ya memperkuat kredibilitas dari perusahaan. Yang ketiga, PR harus mampu mengurangi resiko bencana bagi perusahaan. Contohnya apa Pak? Contohnya ini Siloam. Ingat nggak? Terjadi salah suntik ya. Jadi Siloam Tangerang itu Siloam Karawaci Tangerang itu rumah sakit ya. Dia menyuntik seorang anak ya. Salah obat gitu. Ya salah obat. Kenapa? Karena ampul atau kemasan obat yang dikeluarkan oleh Kalbe kimia gitu ya, Kalbe Pharma kalau nggak salah, itu salah label, jadi labelnya salah. Misalnya begini, Anda sakit flu dikasihnya obat diare gitu, kan Anda malah jadi sembelit ya. Nah kayak gitu. Nah itu obat apa saya nggak tahu lah nama ilmiahnya, soalnya dia pakai nama ilmiah. Jadi itu ampulnya gitu. Dulu sama TV One berita itu sempat dilarang. Kenapa? Karena Kalbe Pharma itu adalah salah satu pengiklan terbesar di TV One. Jadi sama TV One dulu nggak boleh tuh, dilarang tuh. Sempat kita debat juga tuh. Untung sama produk saya waktu itu dibilang, wah kalau kita nggak tayangin ini, justru nanti publik malah menghakimi kita gitu. Udah kasusnya Prabowo, sekarang lo nutupi kasusnya Kalbe gitu. Akhirnya ya mau nggak mau, oke, akhirnya kesepakatan boleh, tapi nggak boleh ditayang ulang begitu. Jadinya tayangnya waktu itu di kabar siang. Tayangnya di kabar siang, udah selesai. Cuma sekali aja tayang. Untuk kabar petang, kabar malam, kabar hari ini, kabar-kabar yang lain itu nggak boleh tayang lagi gitu. Jadi cuma satu doang, kabar siang doang waktu itu.
sampai begitunya. Kenapa? Karena kalau itu sampai TV One tayangkan, nanti kan Kalbe marah dong. Kalau satu kali mah bisa dijawab lah gitu kan, karena untuk menghindari kritikan dari masyarakat gitu. PR-nya lagi yang bertugas itu Siloam, ya. Begitu ada Siloam, sayangnya terlambat dia. Begitu ada kasus, dia selang 2 hari baru ngadain konferensi pers. Aturan kalau udah ada kasus, ya dia langsung konferensi pers aja dulu. Dia bilang ya permintaan maaf aja dulu. Ya akhirnya dia keburu dibully dulu di media sosial gitu. Salah ampul lah apa segala macam gitu. Akhirnya malah jadi simpang siur gitu, terlambat gitu untuk menjawab keresahan masyarakat gitu. Gitu. Saat itu ya saya bilang sama istri saya, lu jangan pakai Kalbe lu ya, nanti salah label dia mati lu. Ya sakit kepala bisa dikasih obat ginjal lu, mati lu. Takut gara-gara seperti itu. Saya nggak mau mati muda lah, anak saya masih bayi gitu. Makanya sampai sekarang saya nggak mau pakai Kalbe. Kenapa? Saya takut, ya. Saya takut mereka salah lagi gitu. Ya, salah label gitu kan. Nanti Panadol gue dikasih Panadil, ya obat kuman obat apa lagi kita nggak tahu. Ya rencana mau nyembuhin kepala malah kepala kita malah copot mati gitu ya. Wah, udahlah saya takut gitu. Akhirnya saya nggak pakai produk Kalbe lagi sampai sekarang. Kenapa? Karena terlambat. Sehingga keburu terjadi bencana dulu bagi perusahaan. Nah, kalau seperti ini ya akhirnya perusahaan jadi kolaps. Makanya PR itu penting. Supaya apa? Supaya orang-orang tidak sempat berpikir sudah buru diredam gitu. Sudah buru ditangani gitu. Sehingga persepsinya tidak sampai meluas, tapi bisa langsung dicegah, bisa langsung ditutup, bisa langsung ditekan, bisa langsung dihapus gitu, sehingga semuanya bisa dengan baik dan teratur. Yang keempat, fungsi PR adalah menjaga kesadaran merek. Ya, kesadaran merek ini penting, sekalipun yang namanya Coca-Cola juga dia mempunyai kesadaran merek. Contohnya seperti ini nih. Ini menjaga kesadaran merek. Kenapa Pak iklan ini kesadaran merek Pak? Ini PR loh yang rancang loh. Ya, jadi kalau namanya perusahaan sebesar Coca-Cola pasti ada keterlibatan PR di dalam proses semuanya ya, termasuk iklannya ya. Jadi sebenarnya tujuannya ya untuk menciptakan kesadaran aja bahwa merek Coca-Cola tuh tulisannya kayak begitu loh, botolnya kayak begitu loh, gitu. Sehingga kalau orang lain lihat dan dia mencari Coca-Cola, maka ketika dia ke warung, dia akan menemukan botol yang sama, tulisan yang sama. Oh, itulah yang disebut sebagai botol Coca-Cola. Begitu ya. Fungsi PR yang kelima adalah menarik perhatian pelanggan baru. Ya jelas. Kalau menarik perhatian pelanggan baru ya berarti harus menggunakan selebgram, menggunakan orang-orang yang berkuasa, menggunakan orang-orang yang baik, menggunakan orang-orang yang menjadi panutan masyarakat, gitu ya. Supaya orang-orang itu bisa tertarik. Contohnya paling gampang adalah menggunakan artis, ya, menggunakan selebgram gitu ya. Sehingga apa? Orang-orang mau melihat iklannya lalu membeli produknya, gitu ya. Sebab gini, yang namanya menarik perhatian pelanggan baru itu penting loh, ya. Pelanggan baru itu ada dua ya. Satu, pelanggan yang benar-benar baru menggunakan produk itu. Yang kedua adalah pelanggan yang dulu pernah menggunakan produk perusahaan A, tapi karena satu dan lain hal dia kecewa terhadap produk A, lalu dia tidak lagi menggunakan produk itu lama sekali. Tapi ketika melihat iklan yang Anda buat itu, wah, dia akhirnya balik lagi untuk menggunakan produk itu. Nah, berarti PR sudah berhasil mengembalikan pelanggan-pelanggan lamanya menggunakan produk-produk baru. Jadi istilahnya begini, kalau ada dua tadi, yang kedua adalah gini, orang lama gitu, orang lama wajah baru gitu istilahnya. Jadi udah lama nggak datang ke toko Anda, terus Anda kasih promosi-promosi sehingga dia mau datang lagi ke toko Anda dan mau beli lagi kepada Anda. Ya, makanya ini penting. Ya, makanya ya namanya pelayanan PR itu harus maksimal sehingga bisa mengobati
kerinduan orang, bisa mengobati rasa sakit hati orang, bisa mengobati segala macamnya yang berkaitan dengan pelanggan kita. Sehingga produk kita selalu berada di atas atau di puncak pemikiran orang gitu ya. Dengan begitu, ya produk kita akan dikenal banyak orang dan luar biasa gitu ya. Kayak di Thailand, produk-produk Thailand kan udah terkenal kuat ya. Karena setiap bisnis itu nggak ada hubungannya sama apa-apa kecuali hubungannya sama duit. Jadi siapa yang beli, ya sudah dia pelanggan baru gitu. Ya masalah dia mau mencoba produknya atau dia memberikan produknya kepada orang lain, yang jelas dia beli itu produk. Yang tadinya tidak beli karena ada Blackpink, jadi dia beli. Nah, itu meningkatkan penjualan. Makanya kadang-kadang kalau pelanggan-pelanggan baru, ya tertariknya oleh sesuatu kesukaan mereka, kesayangan mereka, ya sesuatu yang mereka idam-idamkan, impikan gitu. Makanya kadang-kadang ya artis-artis papan atas ya digunakan dengan harga yang mahal juga. Apalagi kalau iklannya diposting di YouTube, apa bersifat abadi itu, ya namanya jejak digital kan nggak bisa dihapus. Oke, saya izin stop share ya. Baik, oke. Baik teman-teman, terima kasih atas kehadirannya. Saya sangat beruntung bisa mengajar Anda. Sebuah kehormatan buat saya bisa mengenal Anda gitu ya. Anda orangnya rajin semua, punya tekad yang besar, tinggal ditambah lagi supaya Anda menjadi orang-orang yang hebat dan bisa menjadi tulang punggung negara ini ya. Oke, negara ini butuh Anda loh, ya. Jadi Anda yang harus sukses ya. Oke, selamat siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.